Oke teman-teman, kita masuk pada bagian keempat ya. Ini sebenarnya bagian keempat ini adalah potongan dari bagian 3 tentang penelitian folklore. Tapi ini khusus membahas apa ya? Analisis terhadap folklore dan pengembangan transformasi folklore gitu ya. Yang pertama analisis dulu. Intinya begini teman-teman. Setelah kita membuat dokumentasi folklore itu penelitian folklore nggak berhenti di situ gitu ya. Jadi kalau sudah didokumentasikan folklornya diapakan gitu ya. Maka yang pertama kita bisa melakukan analisis terhadap konten folklore ini tadi. Bahwa secara konten gitu ya. Kita bisa menganalisis teks, konteks dan koteksnya. Apa itu? Yang pertama teksnya. Kita kaji secara struktural. Itu sama dengan ketika kita analisis novel dengan struktur intrinsik dan ekstrinsik gitu loh. Ya, itu sama. Jadi yang pertama intrinsiknya dulu, struktur teksnya dulu. Kita analisis. Ini unsur intrinsik di dalam folklore. Temanya, tokohnya, alurnya, latar settingnya, simbol-simbol atau motif di dalamnya, pesan amanatnya, itu unsur intrinsik semua. Itu ya. Berikutnya, analisis ekstrinsiknya atau unsur konteksnya. Gitu ya. Jadi kita sampaikan, gitu ya, kita teliti, gitu ya, siapa penuturnya, siapa audiennya, bagaimana waktu dan tempat dilaksanakannya tradisi tersebut, apakah ada pengaturan waktu dan tempatnya, juga bagaimana fungsi sosialnya. Apa itu fungsi sosial sudah disampaikan di awal-awal ya, baik di bagian 1 maupun di bagian 3 tadi juga sempat disinggung tentang fungsi sosial dari folklore. Itu konteks. Berikutnya konteks, juga unsur ekstrinsik, melainkan kalau konteks itu hanya melihat langsung pada objek folklornya, fokus pada objek folklornya aja secara objektif gitu ya. Sedangkan konteks itu melihat bagaimana keterkaitan antara teks folklore terhadap masyarakat gitu ya. Sama dengan ketika menganalisis sosiologi sastra gitu ya. Sekali lagi kan folklore itu juga karya sastra, hanya saja tidak ditulis oleh perorangan. Konteks itu apa aja yang diteliti? Yang pertama, artefak budaya yang berkaitan apa aja? Apakah hanya berkaitan dengan sebuah bangunan atau berkaitan dengan benda-benda atau berkaitan dengan yang lainnya? Misalnya Candi Jawi gitu ya. Candi Jawi di Malang gitu ya. Candi Jawi di Malang. Tumpang apa Turen gitu ya, lupa saya. Jadi namanya Candi Jawi. Sebagai artefak budaya itu Candi Jawi ada ceritanya gitu ya. Candi Jawi dan candi, jadi ada Jawi, Jago, Kidal. Nah, ada tiga artefak gitu ya. Jawi, Jago, Kidal gitu ya. Itu ada ceritanya, ada narasinya, ada artefak budayanya. Dan misalnya Candi Jago misalnya, itu berkaitan juga dengan beberapa hasil produksi masyarakat di daerah situ gitu ya. Berkaitan juga dengan bagaimana masyarakat di daerah situ hidup gitu ya. Ada ceritanya nyambung gitu ya. Berikutnya struktur konteks yang berkaitan dengan benda-benda alam. Misalnya tadi Jawi itu bukan di Malang tapi di Pandaan. Sebenarnya Candi Jawi itu adalah candi untuk melaksanakan ritual pendarmaan atau penghormatan kepada Gunung Arjuno. Bisa dilihat dari mana arah hadapnya. Dia menghadap ke Gunung Arjuno ya. Gunung Arjuno apa Gunung
Apa lupa saya itu? Coba saya cek. Oke, sorry. Menghadap ke Gunung Penanggungan. Nah, gitu ya. Jadi situs tersebut menghadap ke Gunung Penanggungan, bukan Gunung Arjuna ya, menghadap ke Gunung Penanggungan. Nah, berarti kan ada kaitannya dengan alam. Gitu loh. Berikutnya ada Candi Jawi di Malang. Masih ada kaitannya itu. Candi Jawi di Malang, gitu ya. Kemudian unsur alamnya bagaimana? Gitu ya. Di situ ada beberapa petilasan. Kemudian di situ juga berkaitan dengan ada beberapa kolam misalnya atau mata air. Nah, ceritanya nyambung ke situ. Itu struktur konteks namanya. Berikutnya di Candi Jago itu ada ritual. Di Jawi juga ada ritual. Itu ya. Ketika pada tanggal-tanggal tertentu di Jago ada, di Jawi ada. Di Candi Kidul juga ada. Itu ya. Jadi bagaimana masyarakat menerapkan ritual tertentu pada artefak budaya tersebut yang di dalamnya nyenggol juga kepada narasi-narasi folklore. Gitu. Nanti itu berkaitan gitu ya. Berikutnya struktur konteksnya juga bisa pada kesenian rakyat. Seperti yang saya sampaikan di awal ada cerita tari Padang Bulan. Ternyata berkaitan dengan tarian. Gitu ya. Terus cerita Panji sekarang lagi dikembangkan berkaitan dengan tari topeng. Ada Panji Topeng Malangan, ada Panji Topeng Blitar, ada Panji Topeng Kediri, gitu macam-macam. Di Madiun pun ada Panji, gitu ya. Dikembangkan juga dengan tari topeng atau dengan wayang wong, gitu ya. Jadi itu unsur-unsur konteks yang berkaitan dengan folklore tersebut. Itu bisa kita teliti, gitu ya. Apakah kita hanya fokus teksnya? Apa kita fokus teks dan konteksnya? Apa kita ingin melihat bagaimana kesenian rakyat berkaitan dengan folklore tersebut? Nah, gitu. Ini ruang lingkup analisis terhadap folklore. Pak, saya mau analisis amanatnya saja, boleh nggak? Boleh. Pak, saya mau menganalisis fungsi sosialnya saja, boleh. Pak, saya mau menganalisis bagaimana pembangunan karakter dan tema ceritanya. Misalnya, berdasarkan temuan saya, ketika saya mencoba untuk meneliti beberapa cerita rakyat terkait mbah-mbah atau kiai-kiai di daerah Pasuruan, kok ternyata tema-temanya dan alur ceritanya itu banyak kemiripan dengan cerita Nabi. Nah, berarti saya mau fokus pada bangunan tema dan alur cerita saja. Gak apa-apa. Yang jelas ini adalah ruang lingkup yang bisa kita teliti terkait analisis konten folklore. Gitu ya. Oke. Berikutnya, kalau tadi kita sudah membahas analisis folklore dari sisi kontennya, analisis objektif ya, yang kita kenal dengan analisis objektif, kita coba geser ke analisis fungsi terhadap folklore. Nah, ini sudah saya sediakan banyak pilihan ini terkait fungsi-fungsi folklore yang bisa Anda analisis. Misalnya, bagaimana folklore menjadi sistem proyeksi dari masyarakat pantai. Ya, folklore petik laut, kemudian bagaimana memproyeksikan pemikiran-pemikiran masyarakat pantai. Kemudian atau misalnya bagaimana folklore ritual pendem gitu ya.
ritual pendem ketika orang membangun rumah gitu ya, bisa membangun sebuah pengesahan kebudayaan atau pengukuhan adat dan norma terkait kepercayaan masyarakat terhadap ritual membangun rumah gitu ya. Jadi ada ritual mendem namanya. Jadi ada bentuk mendem ngombe ya, bukan mabuk, bukan. Maksudnya mendem itu mengubur beberapa benda gitu. Misalnya di rumah yang baru dibangun atau mungkin di persawahan gitu ya, di area persawahan itu biasanya orang yang ada ritual mendem namanya. Misalnya biar tanaman padinya subur, tidak dimakan hama, itu ada ritualnya. Nah, ritual mendem. Berikutnya, bagaimana folklore menjadi alat pendidikan? Misalnya ada cerita-cerita ulama yang kita bisa angkat menjadi alat pendidikan atau pembangun nilai-nilai moral gitu misalnya. Atau bagaimana folklore menjadi alat hibur ketika misalnya folklore dijadikan tarian misalnya. Ada tari topeng, selain ada nilai-nilai moralnya juga jadi hiburan gitu ya. Berikutnya ada fungsi sosial. Bagaimana sebuah folklore itu tadi berlaku secara sosial di masyarakat. Apakah dipercaya 100% atau ada perdebatan? Nah, bisa dibahas. Berikutnya folklore sebagai fungsi identitas atau folklore untuk meneguhkan jati diri sebuah suku bangsa. Misalnya ada folklore yang terkait dengan tindik pada masyarakat Kalimantan gitu ya, atau tato pada masyarakat Kalimantan. Nah, itu kan fungsi identitas. Berikutnya ada folklore-folklore yang untuk fungsi religius. Misalnya sekarang ini ketika ada maulid gitu ya. Ketika ada maulid kan macam-macam itu. Ada yang ngaji, ada yang ritual macam-macam lah, ada yang perlombaan, ada rame lah pokoknya tentang maulid itu. Setiap daerah, setiap masyarakat punya cara sendiri dalam melaksanakan atau memeriahkan maulid Nabi gitu, atau kelahirannya Nabi gitu ya. Ada pembacaan ayat suci Al-Quran, ada baca baca apa namanya kalau dibak ya, baca dibak gitu ya. Macam-macam lah. Nah, itu kan fungsi-fungsi religius. Adakah unsur berdoa atau bid'ah gitu? Fungsi bid'ahnya ya boleh aja kalau Anda memang percaya itu bukan sesuatu yang baik, kalian ingin membuktikannya dalam bentuk penelitian, silakan, tidak apa-apa. Penelitian itu mah bebas. Berikutnya, fungsi ekonomi. Misalnya bagaimana sebuah ritual ritual membagi air ya, ritual membagi air atau ritual cara menanam di sebuah daerah gitu ya. Jadi ada aturan-aturannya untuk bagi air, kapan boleh mencangkul, kapan boleh buka dam dan lain sebagainya, ada aturannya, ada ritualnya. Ini kan fungsi-fungsi ekonomi. Itu ya. Juga termasuk pesugihan. Pesugihan itu fungsi ekonomi. Jadi folklore yang sifatnya untuk ekonomi gitu ya. Pesugihan gitu ya. Atau folklore-folklore yang bisa diangkat sebagai bentuk pariwisata. Ada terakhir saya tahu itu ada tempat wisata namanya tempat wisata Sangkuriang gitu ya. Desa wisata Sangkuriang. Apakah di situ ada Sangkuriangnya dan ada Dayang Sumbi gitu. Atau seperti apa gitu ya sehingga membentuk desa wisata. Dan yang terakhir misalnya bagaimana fungsi folklore secara politis. Anda bisa baca di salah satu tulisan saya terkait kepercayaan irasional terhadap kiai itu yang dibangun melalui legenda atau fungsi legenda bagi masyarakat santri gitu ya. Ada tulisan saya, silakan dibaca.
itu membahas fungsi politis bagi masyarakat-masyarakat santri, bagaimana untuk menguatkan eksistensinya melalui legenda kiai atau ulama. Nah, itu fungsi-fungsi folklore itu kurang lebih banyak ini bisa Anda pilih. Anda mau analisis fungsi folklore yang sebelah mana? Berikutnya ada analisis isi. Nah, kalau ada apa bedanya analisis isi sama analisis konten gitu ya? Ya sebenarnya tadi mirip saja sih ya. Cuman di sini ada perbedaan di makna gitu ya. Ada makna sosial, makna moral, makna religius, makna simbolis gitu ya. Atau juga bisa menggunakan teori-teori analisis semiotika, pakai semiotika struktural punyanya Roland Barthes misalnya. Bagaimana struktur semiotika pada cerita ulama gitu, atau legenda ulama. Semiotika apa yang dibangun secara struktural. Atau misalnya Anda analisis makna mitos atau kepercayaan-kepercayaan masyarakat terhadap mantra misalnya. Pakai teorinya Roland Barthes. Kemudian Sander Peirce misalnya fungsi budaya ya, semiotika yang dikaitkan dengan fungsi budaya. Ini juga bisa analisis semiotika dan makna. Kalau di sini lebih kepada makna dan semiotika. Kalau yang tadi konten. Jadi analisis konten, analisis fungsi, sekarang analisis makna dan semiotikanya. Ya, ini bisa Anda pilih. Tapi tetap ya, di sebelah sisi kiri itu saya tetap taruh analisis isinya tetap dimunculkan. Jadi kita butuh struktural dulu baru isi. Selalu seperti itu saya ajarkan. Nah, sekarang yang terakhir. Ini adalah bentuk model metodologi penelitian pengembangan artistik transformatif. Nah, ini gongnya. Kalau tadi itu yang diteliti folklornya, fungsinya, semiotikanya, atau makna-maknanya gitu ya. Sekarang yang diteliti adalah proses pengembangannya. Nah, Anda juga bisa melakukan penelitian proses pengembangan folklore menjadi berbagai macam konten. Nah, ini saya adaptasi dari metodologi pengembangan artistik. Cuma bedanya di sini untuk transformasi folklore, gitu ya. Tahapannya bagaimana? Yang pertama ada tahapan eksplorasi artistik. Atau Anda melakukan eksplorasi ya secara kreatif terhadap folklore dulu untuk menggali inspirasi kreatifnya. Mana folklore yang bisa diangkat menjadi sebuah konten kreatif? Gitu ya. Berikutnya, Anda membuat formulasi artistik dengan cara merumuskan gagasan dan pertanyaan penelitian yang kaitannya untuk membangun sebuah konten baru atau sebuah inspirasi kreatif yang baru. Anda mau jadikan apa folklore itu? Di situ. Berikutnya, yang ketiga, inquiry artistik. Anda mencoba bereksperimen dengan berbagai media dan prototipe untuk mengembangkan artistik sesuai dengan yang sudah Anda formulasikan. Misalnya, Anda memformulasikan untuk membuat parodi podcast digital. Anda menggunakan apa? Anda mau video langsung atau Anda menggunakan animasi? Animasinya itu tadi animasi seperti apa? Atau Anda memanfaatkan AI untuk membuat video-video tersebut? AI-nya AI apa? Prompt-nya bagaimana? Itu Anda kembangkan di inquiry artistik. Anda mencoba. Ini proses mencoba. Gitu ya. Sampai menjadi prototype. Gitu ya. Nah, biasanya 1, 2, 3 ini di proposal. Kalau mau bikin proposal penelitian sampai ketiga ini. Berikutnya, Anda melakukan refleksi artistik
dengan cara menganalisis dan menafsirkan karya. Apakah, pertanyaan di sini ya, apakah Anda sudah cukup kreatif? Apakah ada kreativitas yang kurang? Apakah ada pemaknaan yang ingin Anda sampaikan? Oh enggak Pak, saya cuma parodi aja, guyon. Oh saya mau Pak, jadi melalui tokoh Bima dan Arjuna, saya ingin membuat tokoh yang berjuang demi negara, tapi ternyata disia-siakan Pak. Nah berarti kan ada unsur interpretasi yang berkembang di situ. Maka dikembangkannya di refleksi artistik. Jadi artistik itu tidak hanya di inquiry atau ditemukan melalui prototype, juga direfleksi. Karena pada dasarnya perilaku artistik itu tidak hanya sekedar membangun sesuatu yang baru dan indah, atau mungkin sesuatu yang diminati orang, tetapi juga sesuatu yang memberi kesan, sesuatu yang punya makna, sesuatu yang mengangkat pemikiran dari seorang kreator. Apakah kreatornya cuma mau bercandaan aja, atau cuma mau rekonstruksi cerita aja secara linier, atau sebenarnya ada makna yang ingin diangkat. Nah, ini silakan dibahas di refleksi artistik. Berikutnya yang kelima, ada produksi. Tadi sudah ditemukan prototipenya seperti ini. Saya mau mengembangkan refleksi yang seperti ini. Interpretasi saya misalnya dekonstruktif atau linier atau macam-macamnya. Baru kemudian pada tahap kelima Anda memproduksi sampai produknya menjadi karya final berbasis folklore itu tadi. Tentunya yang terakhir, tidak cukup diproduksi, tapi juga Anda harus memikirkan folklore tersebut didiseminasikan atau disebarluaskan pakai apa? Pakai YouTube, pakai website, dicetak, atau seperti apa. Intinya ada proses diseminasi gitu ya. Oke teman-teman, sudah saya sampaikan semua materi untuk folklore ini. Jadi ini akan jadi pedoman Anda dalam melaksanakan mata kuliah folklore ini tadi selama 1 semester ke depan. Sebagaimana pesan dari bagian akademik ya, di tahun 2025-2026 ini untuk semester yang sekarang ini ditagih oleh akademik semua mata kuliah itu harus ada outcome-nya ya, atau outcome based learning. Outcome dari mata kuliah folklore ini yang diharapkan adalah 1, Anda bisa membuat melaksanakan dokumentasi folklore, dan 2, Anda melaksanakan analisis terhadap folklore. Entah itu analisis konten, analisis terhadap fungsinya, atau analisis terhadap maknanya. Jadi itu jadi pilihan. Dan yang terakhir, yang ketiga, Anda bisa mengembangkan produk-produk konten hasil transformasi folklore. Jadi ada 3 tagihan untuk mata kuliah folklore ini yang dimaksud dengan OBE-nya outcome based learning-nya itu ya. Jadi outcome-nya itu ada 3 nanti di dalam mata kuliah ini. Oke, seperti itu. Semoga tetap semangat untuk melanjutkan mengerjakan tugas-tugasnya.